Halo Akadian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan drawing units pada AutoCAD. Jadi AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD versi 2016. Tutorial ini bisa diterapkan di AutoCAD versi berapapun karena ini sangat dasar sekali atau sangat mudah untuk diikuti. Baik, langsung saja untuk menentukan drawing units terlebih dahulu kita buka lembar kerja baru pada AutoCAD. Untuk membuka lembar kerja baru kita bisa ketikkan pada keyboard CTRLN atau bisa klik File dan New. Lihat di sini sudah ada keterangannya CTRLN untuk shortcutnya, atau kita bisa juga klikkan icon New di sini, lembar kerja baru di sini. Sama saja, semuanya akan membuka lembar kerja baru. Nah, setelah kita klik, akan muncul komen dialog seperti ini. Untuk defaultnya, langsung saja ini sudah di set default, kecuali kita akan menggunakan lembar kerja yang sudah distandarisasi dari Autodesk-nya. Bisa dipilih di sini. Ya, langsung saja karena kita akan menggunakan lembar kerja default dari Autodesk. Kita klik open. Nah, sekarang sudah terbuka lembar kerja baru. Lembar kerja ini belum kita tentukan drawing unitnya atau unit penggambarannya di AutoCAD. Untuk menentukannya kita bisa ketikkan di keyboard UN. Langsung di sini ada unit, bisa langsung ketik enter, akan muncul komen dialog lagi drawing units. Atau kita juga bisa menuju ke toolbar format dan di sini ada units juga. Sama saja drawing komen dialognya akan sama seperti ini. Nah, untuk di awal secara default akan muncul seperti ini, yaitu ada type, precision, insertion scale, angle, atau clockwise atau lightning, satuan cahayanya. Nah, untuk di Indonesia sendiri biasa dipakai dengan satuan milimeter, sentimeter, ataupun meter. Sementara untuk di Amerika atau sebagian negara-negara Eropa, mereka menggunakan satuan inci atau kaki. Sama saja. Jadi untuk type-nya di sini, bila kita menggunakan satuan inci, type-nya kita untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan arsitektural. Nah, arsitektural di sini sampel outputnya akan seperti ini bila kita memasukkan parameter ukurannya. Sementara untuk bila kita ingin menggunakan milimeter atau sentimeter dan meter, kita menggunakan desimal. Lalu di sininya kita tentukan lagi apa yang akan kita gunakan, misalnya milimeters atau decimeters. Ini decimeters biasanya digunakan untuk bukan untuk konstruksi ya, karena AutoCAD sendiri lebih umum dipakai untuk konstruksi atau mesin CNC ke mesin CNC untuk cetakan. Untuk konstruksi sendiri biasanya kita menggunakan milimeter atau meter. Nah, sampel outputnya segini. Oke, kita coba bila kita menggunakan milimeter. Apa sih sampel outputnya? Seperti ini. Dan untuk angle-nya kita biarkan saja agar secara default, atau angle-nya mau kita gunakan nolnya dari mengikuti arah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Bila ingin berlawanan dengan jarum jam kita diamkan saja, tapi bila ingin searah dengan jarum jam kita klikkan clockwise di sini. Tapi kita akan biasa saja secara default kita diamkan, lalu ketik OK. Nah,
lihat sampel units yang ada di sini. Kita menggunakan milimeter, sampel unitsnya akan tampak seperti ini. Bila kita masukkan command line, kita masukkan misalnya panjangnya misal kita masukkan 100 mm, kita klik enter, ini akan sepanjang 100 mm. Tapi bila kita menggunakan satuan inci, nah type-nya kita ganti dengan arsitektura. Oke, kita coba. Ini tadi 100 mm ya. Nah, kita menggunakan inci. 1 inci itu 2,5 cm. 100 mm adalah 10 cm. Berarti kita masukkan misalnya 4 inci. Lihat, ukurannya akan sama dengan 4 inci, lalu yang 100 mili menjadi 8 kaki 4 inci. Jadi sebenarnya drawing unit ini tidak berpengaruh pada skala sesungguhnya, jadi hanya skala gambar atau menentukan skala gambar, dan tidak berpengaruh antara drawing unit yang berbeda ukuran atau berbeda unit, tidak akan berpengaruh dengan bila dipindahkan ke drawing unit yang berbeda. Jadi misalnya kita memasukkan 100 mm, bila kita pindah ke drawing unit yang menggunakan inci, dia akan berubah ukurannya, tapi panjangnya akan tetap sama. Jadi seperti itu. Drawing unit ini penting untuk penggambaran selanjutnya, agar kita bisa tahu satuan apa yang digunakan dalam gambar itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian tutorial kali ini. Bila ada pertanyaan dan masih sedikit bingung tentang drawing unit, bisa langsung tanyakan di komen. Terima kasih. Sampai jumpa, Akadians.